Pembahasan soal resesi ini masih banyak banget diperbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Emangnya resesi ini fix terjadi? Berita soal resesi ini sebetulnya udah lama ada. Tapi di tahun 2022 ini, beritanya banyak banget yang ngomongin nih. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan sampai anak-anak muda. Berita ini punya dampak positifnya juga. Semua orang jadi terbuka pikirannya soal ekonomi. Serta jadi lebih produktif buat mempersiapkan tahun 2023 yang katanya ekonomi di Indonesia itu akan nggak baik. Kabar Indonesia di ujung resesi itu bisa jadi hoax besar. Kenapa bisa dikatakan hoax, ya kan? Sebetulnya Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44% secara tahun ini. Sementara tingkat inflasi di Indonesia juga dinilai masih terjaga dibanding negara yang lain. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan antara Indonesia dan luar negeri. Bahkan untuk ke tahap hiperinflasi aja di Indonesia tuh kemungkinan besar nggak mungkin terjadi. Karena seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa ekonomi Indonesia itu terbilang stabil dan terus bertumbuh. Ditambah negara Indonesia ini tidak tergantung dengan negara lain. Untuk apa? Sumber daya alamnya. Kita harus bersyukur karena IHSG di Indonesia itu jadi bagus mengalami kenaikan 5,44%. Opini tiap masyarakat kan beda-beda antara percaya atau tidak terhadap resesi. Menurut saya mungkin banyak faktor-faktor yang penyebab kenapa masyarakat jadi khawatir soal resesi ini. Faktornya karena media digital, public figure, dan bisa jadi influencer yang bilang bahwa resesi ini berdampak negatif banget. Ekonomi gelap, dan masih banyak lagi. Yang akhirnya buat kita jadi mikir, jadi down gitu ya. Dan merasa di tahun 2023 itu harapannya sangat sedikit. Daripada terus mikirin hal-hal negatif dari yang resesi ini, lebih baik lakuin ini supaya di tahun 2023 ini punya banyak peluang besar menciptakan banyak penghasilan. 1. Simpan dana ke produk-produk investasi. Instrumen investasi itu kan banyak. Nah, kita pilih instrumen investasi yang nggak akan kena dampak dari inflasi. Contohnya emas, properti, hingga saham. Berdasarkan realitanya saja deh. Inflasi itu nyata, maka dengan Anda menyimpan dana lewat instrumen investasi sudah pasti jauh lebih bertambah. Mulai dari sekarang, coba deh Anda investasikan 30% penghasilan Anda ke emas atau saham. Atau jika mau yang standar, bisa ke reksadana. Lalu ketika hasil investasinya bertumbuh, belilah baru properti gitu ya. Karena setiap tahun nilainya terus bertambah. Yang kedua, siapkan cadangan cash yang cukup. Di samping menginvestasikan keuangan, siapin aja cash yang cukup buat jaga-jaga. Beberapa pakar financial planning juga menyarankan kita untuk punya cadangan cash yang cukup. Soalnya di Indonesia ini terbilang apapun masih dibayar dengan uang tunai dibanding dengan uang bayar digital gitu ya. Kalau misalnya kita menginvestasikan semua di jangka panjang dan nggak bisa dicairkan kapan saja, ya malah jadi gawat. Bisa-bisa Anda nggak punya dana. Jadi ya harus ada perbandingan antara investasi jangka panjang dan juga cash. Biar kebutuhan hidup sehari-hari masih bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa menyelamatkan dikala butuh dana darurat. Seperti kecelakaan, sakit, atau di PHK. Yang ketiga, mulai pelajari keahlian baru. Nggak cuma keuangan aja yang harus di-upgrade, tapi ilmu juga harus di-upgrade. Karena apa? Karena nggak zaman gaptek di era semua udah mulai canggih. Nah, simpelnya Anda bisa memanfaatkan hobi tertentu buat mulai bisnis baru. Dengan menambah keahlian, jauh bisa buat kalian lebih banyak peluang pekerjaan. Jadi, ketika amit-amit ya, keadaan Anda benar-benar di PHK, selanjutnya Anda nggak jadi pengangguran. Dan Anda juga malah jadi jauh lebih memiliki peluang yang besar dengan bisnis-bisnis sendiri. Yang keempat, proteksi diri dan keluarga dengan asuransi. Asuransi justru lebih menghemat keuangan Anda. Hal ini perlu kita semua persiapkan jika sewaktu-waktu terjadi hal yang buruk, seperti sakit, operasi, atau kepentingan lain yang mendesak. Kalau misalkan nggak ada asuransi di keadaan yang mepet, udah pasti pusing banget kan? Jangan sayang buat asuransi. Coba pandang masa depan kita. Misalkan ya, jika terjadi keadaan yang nggak diinginkan,
bisa jadi Anda ngeluarin banyak uang untuk biayanya. Yang namanya kebutuhan mendadak itu selalu ada aja. Jadi jangan hanya sekedar nyiapin dana sebanyak mungkin buat jangka panjang. Selain itu juga, dana darurat itu sangat-sangat penting. Diharapkan ya, Anda itu nggak cuma nyiapin investasi aja, tapi juga perlu diperhatikan biaya-biaya lainnya. Buat apa? Buat jaga-jaga, biar ujung-ujungnya nggak keterlibatan hutang piutang. Serta yang paling penting adalah aturan anggaran keuangan Anda dengan baik, mulai dari sekarang juga. Jangan nanti-nanti, tapi lakukan sekarang juga. Hal ini berkaitan dengan mindset. Kalau kita bisa lihat, bisa lebih terbuka lagi pola pikir kita, maka krisis bisa jadikan peluang. Contohnya, dari kejadian pandemi kemarin nih, ekonomi di Indonesia itu kan bisa terbilang lumayan menurun pertumbuhannya. Banyak orang memanfaatkan dalam hal yang positif. Seperti membuka bisnis baru nih, jual masker kain. Di saat harganya masker sekali pakai harganya lagi tinggi-tingginya. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak dulu nih zaman satu masker aja, satu box itu bisa sampai 300.000. Wah, tobat atau tobat banget. Nah, ingat teman-teman, anggap ini krisis adalah peluang. Jangan dibebankan. Peluang itu ada untuk siapapun yang sungguh-sungguh. Contohnya, jika ingin memulai bisnis tanpa modal, bisa menjadi dropshipper, reseller, atau affiliate. Atau juga bisa menjadi apa? Agen properti tanpa modal. Nah, setelah itu, jika sudah punya modal yang cukup, kita bisa upgrade bisnis lain yang bisa memberikan passive income. Nah, salah satunya dengan cara investasi pada properti. Jadi, jangan jadikan krisis ini sebagai masalah besar. Jadikanlah peluang yang akan memberikan penghasilan yang jauh lebih banyak. Bahkan bisa 3-5 kali lipat income Anda per bulan. Jangan kebanyakan lihat apapun dari segi negatifnya saja. Tetapi riset terlebih dahulu dong, ya kan? Serta pandang positifnya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video yang membahas seputar perekonomian dan bagaimana solusinya, serta seputar properti, bisa komen di kolom komentar. Dan satu pesan dari saya, jangan hidup bagaimana nanti aja deh, ya kan? Tapi yang benar adalah besok bagaimana, atau bagaimana besok nih. Karena hidup hanya sekali, hiduplah dengan mantap. Semoga bermanfaat, bantu share ke teman-temannya. Saya Dimas Ananto, salam mantap.